Saudara dan saudariku, kita bertemu lagi dalam renungan kita. Hari ini kita memasuki minggu kedua masa Paskah, minggu di mana Santo Yohanes Paulus II menjadikannya sebagai minggu kerahiman. Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk menjadi pribadi yang mengalami kerahiman dan sekaligus menjadi pewarta Allah yang rahim. Ajakannya bergema di tengah dunia yang penuh dengan kepura-puraan dan masa bodoh. Kerahiman Allah, demikian kata Paus Fransiskus, selalu ada dan tercurah untuk umatnya, selalu ada untuk siapa saja yang cari dan yang merindukan kerahiman dan kemurahan hati Allah. Kemurahan Allah ini terwujud dalam cinta dan pengampunan, dalam merangkul kembali mereka yang hilang dan yang sedang patah semangat dalam hidupnya dan yang sedang lesu imannya. Gereja, demikian ajakan Bapa Suci, perlu menampilkan wajah Allah yang rahim, yang selalu mengampuni dan mengasihi tanpa batas. Seperti Allah dalam Yesus Kristus yang selalu mengampuni dan merangkul kembali, demikian juga gereja, demikian ajakan Bapa Suci. Gereja mempunyai tanggung jawab untuk mewartakan kerahiman Allah. Bacaan Injil hari ini Yohanes 20:19-31 memberi kita gambaran tentang Allah yang selalu peduli dan Allah yang selalu memperlihatkan diri dalam dan seluruh kerahimannya kepada dunia, kepada siapa saja yang sedang membutuhkannya. Mari kita lihat beberapa poin untuk menjadi bahan renungan kita hari ini dan pekan ini. Pertama, pengalaman merayakan hari Minggu bersama komunitas. Kita tahu Injil Yohanes ditulis sekitar tahun 90-an. Dan pada saat itu gereja lokal tempat di mana Yohanes mewartakan Injil sudah memiliki kebiasaan yang baik untuk berkumpul dan merayakan liturgi secara bersama-sama pada hari Minggu. Artinya Yohanes mau menekankan bahwa perayaan mingguan sudah dimulai dan dirayakan bersama dalam komunitas gereja lokal itu. Tidak heran ia tegaskan pada kalimat pertama perikop ini. Pada malam pertama sesudah Sabat, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci. Dan seterusnya. Dan datanglah Yesus sendiri berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi pesan pertama untuk kita di sini adalah bahwa berkumpul pada hari Minggu itu tertera dalam Injil. Dan Yesus mendatangi, Yesus menjumpai mereka yang sedang berkumpul. Jadi Yesus selalu ingin bertemu kita dan kita perlu berkumpul agar Yesus menjumpai kita. Pesan kedua, pengalaman Yesus sebagai pusat segala-galanya. Ia menjadi titik sentral di mana semua yang lain berkumpul dan bersatu. Yesus datang ketika mereka berkumpul dan memberikan mereka damai. Ini juga menjadi titik tujuan doa dan perayaan liturgi kita. Artinya, yang lain-lain termasuk para petugas liturgi dan perayaan liturgi itu sendiri tidak boleh menjadi penghalang mata dan hati kita untuk menjadikan Yesus sebagai pusat, sebagai dasar, dan sebagai tujuan doa-doa kita, sebagai tujuan diri kita. Kita perlu membuka hati, membiarkan diri agar Allah masuk dan menjadikan dirinya pusat dan tujuan orientasi hidup kita. Ketiga, pengalaman Kristus yang sama sebelum wafat dan sesudah kebangkitan. Ini yang diperlihatkan oleh Santo Thomas. Ia ragu dan tidak percaya. Ia mempunyai alasan dan sekaligus pesan bahwa sebelum ia sendiri mengalami kehadiran Yesus, maka ia tidak akan percaya hanya pada omongan orang lain. Ia meminta agar Yesus memperlihatkan bekas luka paku dan tombak. Keraguan Santo Thomas ini juga menjadi penegasan bahwa Kristus yang sama inilah yang dikenal sebelum dan sesudah kebangkitan. Ia mengajak kita, Santo Thomas mengajak kita untuk merasakan dan mengalami Kristus yang bangkit ini secara pribadi dengan selalu mencari tahu, selalu belajar untuk mengenali Yesus dan berdoa. Keempat,
Pengalaman dihembusi Roh Kudus. Dikatakan dalam Injil, dalam perikop Injil hari ini bahwa Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Yesus memberi hidup. Hidup yang diawali oleh kekuatan dan bimbingan Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Hidup itu hidup yang baru yang diberikan oleh Yesus lewat wafat dan kebangkitannya. Mereka yang meyakini kebangkitan Kristus perlu juga merasakan bahwa Roh Kudus ada dan selalu ada untuk menguatkan, untuk memberi arah, untuk memberi peneguhan, untuk menguatkan hati agar selalu berada dalam pegangan Tuhan, dalam keyakinan kerahiman Allah. Roh Allah selalu diberikan Yesus agar hidup kita sesuai dengan bimbingan dan sesuai dengan arahan Roh Allah sendiri. Jadi keempat poin ini sungguh diperlukan dunia dewasa ini, sungguh kita perlukan. Sebagaimana juga pengetahuan dan pengalaman akan kerahiman Allah sungguh kita perlukan dewasa ini, kehidupan sosial semakin individu dan semakin egoistis yang diperlihatkan dengan ketimpangan, korupsi di segala lini kehidupan. Agar kita mampu menghadapi dunia yang terkikis oleh degradasi moral dan nilai-nilai kemanusiaan, maka gereja juga perlu merasa bertanggung jawab untuk melihatkan wajah Allah yang lain, wajah yang baik dan benar, wajah yang bermartabat, wajah yang penuh kerahiman. Gereja perlu menjadi corong terdepan untuk tampil bukan hanya soal prinsip hukum, melainkan juga menjadi ibu, menjadi gembala yang sedang berjalan bersama-sama mencari dan mengalami pengampunan dan kekuatan kerahiman Allah sendiri. Demikian, maka pada akhirnya kita bisa berkata dengan meminjam kata-kata Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dalam nada syukur bahwa segala-galanya adalah rahmat. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saudariku sekalian. Amin.